Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang wisata religi di Ranah Minang, menyusuri jejak masjid tua dan nilai sejarah Islam di Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Kalau selama ini kamu kenal Sumatera Barat lewat keindahan alamnya seperti Lembah Harau atau Danau Maninjau, ternyata ada satu sisi lain yang gak kalah menarik, yaitu wisata religi dan sejarah Islamnya. Ranah Minang memang dikenal sebagai daerah yang kuat dengan nilai-nilai keislaman, dan hal itu bisa dilihat dari banyaknya masjid tua, surau bersejarah, dan tradisi keagamaan yang masih terjaga sampai sekarang. Salah satu destinasi religi paling bersejarah di Sumbar adalah Masjid Asasi di Padang Panjang. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-17 dan dikenal sebagai pusat penyebaran Islam pertama di Minangkabau. Bergeser ke Kabupaten Solok, ada Masjid Tuo Kayu Jao yang juga masuk dalam daftar masjid tertua di Indonesia. Dibangun pada tahun 1599, masjid ini masih mempertahankan arsitektur tradisional Minangkabau dengan atap gonjong dan tiang-tiang kayu besar tanpa paku logam. Banyak wisatawan datang bukan cuma untuk beribadah, tapi juga belajar sejarah dan budaya Islam di masa lampau. Gak lengkap rasanya ngomongin wisata religi tanpa menyebut Padang Panjang. Kota kecil ini sering dijuluki Serambi Mekahnya Sumatera Barat karena jumlah pesantren dan kegiatan keagamaan yang sangat banyak. Salah satu tempat yang sering dikunjungi wisatawan adalah Masjid Islamic Center Padang Panjang yang megah dan modern. Dari luar, bangunannya gagah dengan arsitektur Timur Tengah, tapi di dalamnya tetap kental dengan nuansa Minangkabau. Selain masjid tua, Sumatera Barat juga punya banyak tradisi keagamaan yang masih lestari. Misalnya tradisi ziarah makam ulama, hatam Al-Quran anak nagari, dan wirid malam Jumat yang masih rutin diadakan di banyak kampung. Tradisi ini bukan cuma bentuk keimanan masyarakat, tapi juga daya tarik wisata budaya yang unik dan penuh nilai edukatif. Jadi, kalau kamu berkunjung ke Sumatera Barat, jangan cuma cari wisata alam atau kuliner aja. Cobalah sekali-kali menyusuri jejak sejarah Islam di Ranah Minang. Dari Masjid Asasi sampai Masjid Tuo Kayu Jao di Solok, setiap langkahnya akan mengingatkan kita bahwa Sumbar bukan cuma indah secara alam, tapi juga kaya nilai spiritual yang menenangkan hati. Masjid Nurul Islam Koto Kayu Jao adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Jorong Kayu Jao, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Masjid ini diperkirakan merupakan peninggalan abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Kabupaten Solok. Masjid Tuo Kayu Jao juga merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera Barat yang diawasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Masjid ini telah beberapa kali mengalami pemugaran, seperti pemugaran salah satu tiang dan penggantian atap ijuk yang lama dengan yang baru karena telah lapuk. Meskipun telah beberapa kali dipugar, keaslian masjid ini masih tetap dipertahankan. Namun dalam pemugaran terakhir, warna cat masjid ini yang sebelumnya putih diganti menjadi coklat kehitaman. Saat ini selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid satu lantai ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama bagi masyarakat, bahkan telah menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Sumatera Barat terutama di Kabupaten Solok. Tidak diketahui pasti tahun berapa sebetulnya masjid ini berdiri. Masjid ini diperkirakan berasal dari abad ke-17. Perkiraan tersebut merujuk pada abad dimulainya perkembangan agama Islam di Solok. Nagari tempat masjid ini berada maupun sekitarnya juga telah dibentuk sebelumnya lengkap dengan 3 unsur kepemimpinan yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau, yaitu alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak. Menurut pemuka masyarakat setempat, terdapat 2 orang yang berperan dalam pembangunan masjid ini, yakni Angku Musaur dan Angku Labai, yang keduanya dimakamkan tidak jauh dari lingkungan masjid. Arsitektur yang dimiliki masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak Minangkabau. Masjid ini memiliki tatanan atap sebanyak 3 tingkat yang terbuat dari ijuk dengan ketebalan sekitar 15 cm dan permukaan dibuat tidak datar melainkan sedikit cekung. Permukaan atap yang cekung cocok untuk daerah beriklim tropis karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah. Antara tingkatan atap yang satu dengan yang lain terdapat celah yang dibuat untuk pencahayaan dengan tingkatan teratas merupakan atap berbentuk limas. Bagian mihrab memiliki atap dengan bentuk berbeda, yaitu berbentuk gonjong layaknya rumah gadang. Di sisi lain, corak Islam terlihat pada masing-masing puncak atap yang dilengkapi mustaka. Atap masjid ini disangga oleh 27 tiang, simbolisasi dari 6 suku di sekitar masjid ini yang masing-masing terdiri dari 4 unsur pemerintahan ditambah dengan 3 unsur dari agama yakni Khatib, Imam, dan Bilal.
Simbolisasi lain juga terdapat dalam jumlah jendela yang sebanyak 13, yang mengisyaratkan jumlah rukun salat. Sebelum pengeras suara ada, masjid-masjid di Indonesia umumnya menggunakan beduk sebagai penanda masuknya waktu salat dan dipukul ketika waktu untuk salat tiba, kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan. Seperti masjid tua lainnya di Indonesia, masjid ini juga memiliki beduk atau disebut tabuah dalam bahasa Minang. Beduk yang diperkirakan berusia sama dengan masjid ini diletakkan di bangunan tersendiri di lingkungan masjid. Sebagai salah satu budaya Islam di Indonesia, keberadaan beduk tersebut masih tetap dipertahankan. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tentu sudah mengenal masjid yang satu ini. Namanya Masjid Tuo Kayu Jao dan menjadi saksi bisu syiar Islam di Sumatera Barat, khususnya kawasan Solok di mana masjid ini berada. Rumah ibadah umat Islam ini juga menjadi salah satu yang tertua di Nusantara. Masjid ini ada di Kampung Kayu Jao, Jorong Kayu Jao, Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Dari pusat kota Padang, masjid ini dapat dicapai setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam. Lokasinya di perbukitan hijau yang sejuk di ketinggian 1152 meter di atas permukaan laut. Masjid berdekatan dengan perkebunan teh di sebuah lembah kecil sehingga membuat Masjid Tuo Kayu Jao seperti dibentengi perbukitan. Sebuah sungai kecil dengan aliran dari mata air lumayan deras berada di sisi timur hingga melingkar ke selatan masjid. Aliran dari mata air jernih dijadikan sumber wudhu bagi jamaah ketika akan menunaikan salat 5 waktu. Tempat berwudunya berada di sisi selatan masjid. Salah satu keturunan pendiri masjid yaitu Pendiri Agus Malrianto menyebut angka 1419 Masehi sebagai awal pembangunan. Angku Masyur dikenal sebagai imam bersuara merdu ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam bacaan salatnya sehingga banyak dikagumi orang. Angku Labai kerap bertindak sebagai Bilal atau pelantun azan penanda masuknya waktu salat. Seperti halnya Angku Masyur, suara Angku Labai pun terbilang nyaring dan merdu saat melantunkan azan. Sehingga, orang yang mendengarnya tertarik untuk datang dan melaksanakan ibadah salat bersama di masjid itu. Bangunan masjid memadukan ciri Islam dengan corak Minangkabau yang sangat kental. Atapnya yang bersusun 3 tingkat melambangkan 3 tungku sajorangan yang dalam budaya Minangkabau merupakan alim ulama, ninik mamak, dan kelompok cerdik pandai. Saat ini masjid selain tetap dipakai untuk beribadah, juga telah menjelma sebagai objek wisata religi masyarakat. Masjid ini oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya bernomor 06 BCB TB A 15 2007. Masjid Tuo Kayu Jao menurut Pendiri Agus Malrianto pernah menerima bantuan dari Bank Indonesia sebagai bagian dari program sosial BI 2017. Bantuan itu berupa karpet masjid warna hijau yang menutupi seluruh lantai dalam masjid dan pembangunan fasilitas toilet dan tempat wudhu. Masjid Tuo Kayu Jao adalah masjid tertua di Sumatera Barat, dibangun pada tahun 1567 oleh Angku Masaur dan Angku Labai dengan bantuan masyarakat setempat. Masjid ini berlokasi di Solok dan memiliki arsitektur unik yang memadukan unsur Minangkabau dan Hindu, dengan ciri khas atap ijuk bertingkat 3. Bangunan masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di wilayah tersebut. Awalnya direncanakan di lokasi lain, namun material kayu hanyut terbawa sungai dan ditemukan di lokasi masjid saat ini. Lokasi ini awalnya jauh dari permukiman. Meskipun usia bangunan sudah tua, masjid ini masih kokoh berdiri. Beberapa bagian yang lapuk, seperti tiang tengah, telah diperbarui secara bertahap. Masjid Tuo Kayu Jao adalah sebuah perwakilan megah dari warisan budaya Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Masjid Tuo Kayu Jao, yang juga dikenal sebagai Masjid Nurul Islam Koto Kayu Jao, adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Terletak di Jorong Kayu Jao, Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, masjid ini memiliki sejarah yang kaya dan memadukan arsitektur Islam dengan corak Minangkabau. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat dakwah dan tempat berkumpulnya komunitas Muslim. Sekian mungkin sedikit cerita tentang wisata religi di ranah Minang, menyusuri jejak masjid tua dan nilai sejarah Islam di Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.